Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battletrop The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Longyan tidak berdaya melawan suatu makhluk berjenis cacing di pemakaman kuno ini. Xiaoyan yang terluka parah, dia hanya bisa menyaksikan Longyan terjatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun akhirnya pingsan. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Xiaoyan saat ini membuka matanya. Dia menemukan bahwa luka di tubuhnya sudah jauh lebih baik. Zanlao tiba-tiba muncul dan berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" tanya dari Zanlao. Xiaoyan yang merasa kebingungan, dia lalu mengangguk dan bertanya, "Di mana ini?" tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, "Ruangan di samping pusat makam kuno ini. Hal yang kita cari sepertinya ada di sini. Gunakan tubuh pelindung sucimu untuk menyembuhkan lukamu," ucap dari Zanlao. Xiaoyan pun bangun dan mengambil obat penyembuh untuk mengobati lukanya. Zanlao kembali berkata, "Untung saja ada api aneh di tubuhmu. Jika tidak, kamu mungkin bisa terbunuh oleh cacing itu." Ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, aku hampir mati kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Hei nak, ngomong-ngomong apakah aku harus melatihmu?" ucap dari Zanlao. Xiaoyan hanya mengangguk dan segera meminum obat untuk mengobati lukanya. The Chaos Appeal pun melonjak. Tubuh Xiaoyan pun perlahan pulih. Xiaoyan lalu berkata, "Oh iya, bagaimana keadaan Longyan?" tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, "Percayalah, dia tidak akan terluka begitu mudah," ucap dari Zanlao. "Jika saja Longyan terluka parah, aku akan melenyapkan seluruh pemakaman iblis ini," ucap dari Xiaoyan. "Melenyapkan seluruh pemakaman iblis ini? Sembuhkan saja dulu kamu. Setelah itu baru kita bicara lagi. Dan aku akan memberimu kemampuan untuk melenyapkan pemakaman iblis ini," ucap dari Zanlao. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Xiaoyan segera memasuki metode pelatihannya. Kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitaran Xiaoyan. Luka di tubuh Xiaoyan pun dengan cepat terobati. Sementara itu, di pinggiran kuburan iblis saat ini sangatlah kacau. Kekacauan ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiaoyan. Ada dua ras utama di pinggiran pemakaman iblis, yaitu klan iblis ular dan klan Zreg. Mereka menjaga wilayahnya masing-masing. Kedua ras ini hidup dalam damai selama beberapa ribu tahun ini. Tetapi munculnya Xiaoyan telah merusak kedamaian mereka. Di bawah kekacauan ini, cahaya keemasan tiba-tiba melintas. Cahaya keemasan itu ternyata Longyan yang bertubuh naga. Longyan yang telah memanfaatkan kekacauan ini dan dia dengan cepat membunuh beberapa dari kedua ras itu. Di saat Longyan membunuh beberapa orang dari kedua ras itu, sosok melayang di atas langit. Sosok itu lalu berkata, "Dengarkan semuanya, tangkap orang itu," ucap dari sosok itu. Sosok itu adalah cacing darah hijau yang melawan Xiaoyan sebelumnya. Longyan mengerti situasinya saat ini. Dia pun segera melesat dan menghilang. Di sisi lain, Xiaoyan yang sedang menyembuhkan tubuhnya, waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa hari, Xiaoyan pun perlahan membuka matanya. Zanlao perlahan muncul dan berkata, "Sekarang kamu sudah pulih. Sepertinya lebih baik ayo kita pergi," ucap dari Zanlao. Setelah itu, Zanlao pun kembali ke menara. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan pun segera pergi dari sana. Setelah beberapa saat, Xiaoyan telah mencapai kedalaman ruang merah. Sosok berwarna darah muncul di depan Xiaoyan. Ada 4 rantai besi merah di anggota badannya. Dan ada 4 batu besar di bagian atas rantai itu. Xiaoyan dengan hati-hati melihat sosok di depannya itu. Dan Zanlao pun akhirnya keluar dari menara lagi. Itu adalah roh jahat buatan yang gagal. Meskipun roh jahat ini disegel, kekuatannya mencapai bintang 2. Serta tubuhnya sangatlah kuat.
Dan sepertinya serangga di luaran itu menjaga ini, ucap dari Zanlao. Serangga itu menjaga roh ini. Dan benda ini memiliki kekuatan bintang 2 kaisar, ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mendengarkan kata-kata itu, Xiaoyan sadar bahwa boneka kaisar bintang 2 ini memanglah hal yang berguna untuknya. Yang pasti itu akan menjadi pertolongan besar bagi Xiaoyan jika Xiaoyan mampu mengendalikannya. Tentu saja benda ini adalah senjata yang baik untukmu sekarang, ucap dari Zanlao. Setelah Zanlao berbicara, sosoknya lalu menghilang lagi. Sosok Xiaoyan pun melintas dan dia sudah berada di depan roh jahat itu. Brengsek, ayo kita bertarung, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu membuat segel dan seberkas cahaya menghantam roh itu. Buar! Tetapi setelah terkena serangan Xiaoyan, cahayanya malah semakin kuat. Xiaoyan pun melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengepung roh jahat itu. Kemudian tangannya membentuk segel, lalu sebuah energi cairan muncul dan dengan cepat mengikat roh jahat itu. Setelah melihat bahwa roh jahat itu sudah tidak berdaya, Xiaoyan akhirnya menanamkan jejak jiwa kepada roh itu. Dan pada saat Xiaoyan menanamkan jejak jiwa, roh jahat itu tiba-tiba membuka matanya. Mata merah roh jahat itu tidak memiliki ekspresi. Setelah dia rasa telah berhasil mengendalikan roh ini, Xiaoyan memasukkan dia ke dalam cincin penyimpanannya. Karena darah roh jahat ini terlalu kuat, jadi Xiaoyan belum bisa untuk mengendalikan roh jahat ini. Jika dia mengendalikannya sekarang, kemungkinan dialah yang akan dimakan oleh roh jahat itu. Setelah itu, Xiaoyan menghabiskan waktunya untuk memulihkan diri. Tidak butuh banyak waktu untuk pulih kali ini. Xiaoyan lalu berdiri dan tatapannya melihat ke dalam ruangan di sana. Menurut Zanlao, roh jahat ini hanyalah keuntungan yang tidak disengaja. Hal-hal baik yang lainnya sebenarnya masih ada di dalam sana. Setelah Xiaoyan pergi beberapa saat, dia telah bergerak jauh menuju ruangan yang dalam dan sebuah bangunan besar pun memancarkan cahaya emas muncul di mata Xiaoyan. Bangunan ini memancarkan sejenis energi yang aneh. Kemudian Zanlao pun muncul kembali. Hahaha, ini adalah hal pertama yang harus kamu temukan. Akhirnya kamu bisa sampai di sini. Benda ini bisa membuatmu menyerap roh-roh jahat di sini, ucap dari Zanlao. Xiaoyan yang mendengar itu, dia lalu berkata, "Benarkah itu?" tanya dari Xiaoyan. "Iya, benda ini memiliki keunikannya sendiri. Bangunan di sini disebut Musa Lingmu yang bisa menghilangkan faktor kekerasan dalam roh jahat itu. Musa Lingmu adalah sejenis kuburan yang hanya muncul di tempat pemakaman di mana banyak iblis dikuburkan di sana. Di dalam darah iblis yang mati itu memiliki energi yang sama kayaknya." Setelah mendengar itu, Xiaoyan pun ingin langsung bergegas terbang ke arah Musa Lingmu itu. "Tunggu dulu, mungkin ada sesuatu yang menjaga tempat ini. Jika ada, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa untuk menandinginya sama sekali," ucap dari Zanlao. "Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?" tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, "Hei, gunakan roh jahat yang baru saja kamu dapatkan tadi," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengangguk dan dengan lambaian tangannya, bayangan darah lalu muncul. Roh jahat yang menyeret keempat rantai besar di anggota tubuhnya itu memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Zanlao lalu berkata, "Benda ini sangatlah bermanfaat bukan? Apalagi kalau kamu sudah benar-benar bisa mengendalikannya," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengangguk. Hatinya agak ragu-ragu dan roh jahat itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Dan dalam sekejap roh itu bergegas ke musofa Lingmu itu. Shoo! Buar! Tiba-tiba jin penjaga Musa Lingmu menyerang roh jahat milik Xiaoyan yang sedang melintas. Roh jahat Xiaoyan setelah terkena serangan itu terhuyung-huyung ke belakang. Sampai akhirnya dia bisa menstabilkan tubuhnya lagi. Tetapi kelihatannya roh jahat itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Dia langsung terbang kembali menuju Musa Lingmu itu. Melihat itu, Xiaoyan lalu mengaktifkan kekuatan roh jahat itu. Sepasang bola mata dewa tiba-tiba terbuka. Tangan roh jahat itu langsung mengepal dengan erat. Setelah itu tinjunya segera dihantamkan ke arah jin itu.
Hiya, buar! Tubuh jin itu pun terpental ke belakang. Melihat itu, Zanlao tersenyum dan berkata, "Benda ini memang tidak buruk," ucap dari Zanlao. Tidak sampai di situ, roh jahat segera melesat ke arah jin itu lagi dan tanpa henti menyerangnya. Buar! Pertarungan pun berakhir dengan cepat. Setelah roh jahat Xiaoyan berhasil mengalahkan jin itu, Xiaoyan pun bergegas mengumpulkan roh-roh jahat lainnya. Setelah mengumpulkan roh-roh jahat, Xiaoyan lalu melihat roh-roh jahat itu. Pesona roh jahat ajaib tampaknya memiliki daya tarik yang kuat terhadap darah jahat ajaib. Setelah pertarungan darah jahat ajaib di sekitarnya berkumpul lagi, Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi telapak energi. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, tidak ada lagi bahaya pada Lingmu kali ini. Lingmu pun menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Lingmu akhirnya terbang ke tangan Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, "Sepertinya berjalan dengan baik. Mari kita mulai penyerapannya," ucap dari Zanlao. Xiaoyan yang keheranan menemukan Lingmu di telapak tangannya telah berubah menjadi jimat. Xiaoyan lalu bergumam, "Orang yang membuat jimat ini pastilah sangat kuat," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Lalu tiba-tiba energi yang kuat memancar dari jimat itu. Xiaoyan menuangkan darah roh jahat ke jimat itu. Cahaya energi pun memancar darinya. Hal-hal jahat di dalamnya pun dibersihkan dan dirubah menjadi energi yang sangat murni. Energi murni itu pun segera melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Sementara itu, Longyan yang masih terjerat pertempuran dengan klan Zerg dan klan Iblis, tiga sosok tiba-tiba muncul di langit. Tampaknya mereka adalah orang-orang terkuat dari klan Zerg dan Iblis. Satu sosok lalu berkata, "Akhirnya aku menemukanmu. Kali ini kamu tidak akan bisa lari lagi," ucap dari sosok itu. Longyan lalu menatap tajam ke arah sosok itu. Sosok itu adalah kepala dari klan Iblis Ular yang bernama Mowgli. Kekuatannya di atas Kaisar Bintang 2. Dua sosok di sebelah Mowgli adalah kepala klan Zerg dan cacing darah hijau. Orang-orang dari klan Zerg dan Iblis pun segera mengepung Longyan. Mereka lalu menyerang Longyan secara bersama-sama. Hiat, buar! Longyan yang mendapatkan serangan begitu kuat, Longyan pun dikalahkan dengan mudah oleh ketiga ketua itu. Longyan saat ini tidak tahu bahwa Xiaoyan sebenarnya masih hidup. Dia sudah kehilangan keyakinannya dan hanya menunggu kematiannya saja. Xiaoyan sudah mati dan dia juga tidak ingin hidup lagi. Itulah yang ada di pikiran Longyan saat ini. Sementara itu di ruangan samping Xiaoyan masih menyerap energi murni. Energi murni itu sangat luar biasa. Hanya dalam beberapa hari kekuatan Xiaoyan sudah naik ke puncak tahap akhir bintang 1. Kekuatan guntur tiba-tiba berkumpul di atas Xiaoyan. Kekuatan guntur itu datang dari segala arah. Itu adalah bencana kaisar. Selama Xiaoyan bisa melewati bencana kaisar ini, Xiaoyan akan naik ke kaisar bintang 2. Melihat itu, Zanlao lalu bergumam, "Akhirnya sudah memenuhi syarat untuk naik ke bintang 2, ucap Zanlao di dalam hatinya. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, kekuatan besar lalu meledak. 4 guntur tiba-tiba meledak di keempat arah dari Xiaoyan. Ada 4 sosok besar muncul setelah guntur itu ada. Sosok itu adalah keempat setan guntur yang dihasilkan oleh bencana kaisar. Keempat setan guntur itu adalah setan Huangli, setan guntur Suan, setan ranjau darat, dan setan guntur langit. Xiaoyan pun segera berdiri melihat mereka. Setan guntur dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Buar! Xiaoyan segera membentuk segel tangan. Telapak tangan energi segera ditembakkan ke arah setan guntur itu. Ciu ciu ciu, buar! Petir lalu ditembakkan ke arah Xiaoyan. Bluduk bluduk bluduk, buar! Tubuh Xiaoyan terpental ke belakang. Xiaoyan menatap tangan guntur, setelah itu dia segera melesat ke arah setan guntur. Pedang berwarna-warni muncul dan segera diayunkan ke arah setan guntur itu. Buar! Setan guntur itu pun segera runtuh. Setan guntur lalu meledak. Buar! Buar! Xiaoyan terkena sedikit ledakan itu. Setelah setan guntur lenyap, Xiaoyan segera menyerang Huangli.
Siap, hiat, dadedot, buar. Setan Guntur dan Wang Li pun telah berhasil dikalahkan Xiaoyan saat ini. Setelah itu, Xiaoyan harus mengalahkan keempat sosok itu satu persatu. Singkat cerita, 3 sosok pun berhasil dikalahkan Xiaoyan kali ini. Sisa setan ranjau saja. Xiaoyan segera melesat dan menghantamkan serangannya. Hiat, buar, dan tangan setan ranjau pun patah. Xiaoyan segera membentuk segel tangan. Cahaya merah segera melonjak ke arah pedang konstan api Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Yang Xuan Blast," ucap dari Xiaoyan. Hiat, buar. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Bro, gua sumpah sebenarnya kagak mau motong di sini. Cuman hujan bro, daripada gua nggak upload dari tadi mati lampu. Coba daripada nggak upload, gua mending cukup sampai di sini aja. Hujan belum berhenti bro. Soalnya kenapa? Ya gue takutnya ntar kalian kecewa, wah nggak upload di malam ini gitu bro. Jadi nggak apa-apa ya durasinya cuman segini. Gue juga sebenarnya udah dipercepat banget. Kenapa? Gue takut itu posisi Longyan gimana coy. Longyan lagi dalam bahaya tuh, mau antara hidup dan mati. Xiaoyannya malah lagi ujian naik ke Kaisar bintang kedua lagi ini. Ujiannya seperti ini lagi. Aduh ya ampun, ya gimana bro. Jadi ya mohon maaf ya, nggak apa-apa ya durasinya segini. Soalnya ini juga gue maksain nih, masih hujan nih bro. Ya terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk ucapin selalu terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Buat kalian yang suka akan alur kelanjutan Battlethrough The Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Itu udah cukup membantu gue ya. Terima kasih semuanya. Dan sekali lagi gue ucapin mohon maaf banget ya durasinya segini karena posisinya hujan. Kedengaran gak nih kalau gue nggak ngomong hujan? Takutnya nanti mati lampu, gue malah nggak bisa upload bro. Terima kasih semuanya, yuk. Assalamualaikum dan dadah.